warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, kali ini kami akan menceritakan tentang asal muasal penciptaan malaikat Israel, sang malaikat maut yang memiliki 4 wajah. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Menurut sebuah riwayat dikatakan bahwa malaikat Israel diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik dari wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sikapnya pun diciptakan yang serupa. Semuanya tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Dikatakan bahwa malaikat Israel berwajah 4. Satu wajahnya di muka, satu wajahnya di kepala, satu wajahnya di punggung, dan satu wajahnya lagi di telapak kakinya. Ia mencabut nyawa para nabi dari wajah kepalanya, mencabut nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, mencabut nyawa orang kafir dengan wajah yang di punggungnya, dan mencabut nyawa seluruh jin dengan wajah yang ada di telapak kakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut, maka dia disembunyikan hingga tidak satu pun makhluk yang melihatnya. Dengan ditutupi sejuta hijab, malaikat maut itu lebih besar daripada langit dan bumi. Andai kata seluruh air laut dan sungai yang ada di bumi ini disiramkan di atas kepalanya, maka tidak ada satupun air yang menetes ke bumi. Dalam pandangannya, dunia dari ujung timur hingga ujung barat hanyalah seperti meja makan yang berisikan hidangan yang diletakkan di hadapan seseorang untuk disantap. Orang itu tentu memakannya dan mengambilnya dengan mudah dan sesukanya. Begitu pula dengan malaikat Israel membolak-balikkan dunia ini sebagaimana manusia membolak-balikkan tangannya. Malaikat Israel diikat dengan 70.000 rantai yang tiap-tiap rantai itu sepanjang perjalanan 1000 tahun. Tidak ada malaikat yang mendekatinya, tidak ada malaikat yang mengetahui tempatnya, tidak ada malaikat yang mendengar suaranya, dan tidak ada malaikat yang mengetahui kondisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Israel, tangkaplah maut itu. Aku memberi kekuasaan mengurus maut kepadamu." Maka malaikat maut berkata, "Dengan kekuasaan apa aku menangkap maut itu? Karena ia lebih besar daripada aku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepada malaikat Israel. Lalu ia menangkap maut itu dan memegangnya dalam genggamannya. Lalu maut itu berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan pengumuman ini di langit sekali saja." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan izin kepadanya. Lalu maut itu berteriak dengan keras seraya berkata, "Aku adalah maut yang memisahkan antara semua kekasih. Aku adalah maut yang memisahkan antara suami dan istri. Aku adalah maut yang memisahkan anak dan ibu. Aku adalah maut yang memisahkan antara saudara dan saudaranya. Aku adalah maut yang memisahkan antara rumah-rumah dan istananya. Aku adalah maut yang meramaikan kuburan. Aku adalah maut yang memburu kamu dan mendatangi kamu. Sekalipun kamu bersembunyi di tempat terkunci, tidak ada makhluk satupun yang lolos dariku. Semua akan merasakan maut." Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati." Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, ada 3 rahasia kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 rahasia itu mungkin jarang kita sadari, namun harus dijadikan sebagai pengingat. 1. Rahasia waktu. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita. 2. Rahasia tempat. Sebab kita tidak akan pernah tahu di mana kematian akan menjemput kita. Dan yang ketiga,
rahasia cara, sebab kita tidak akan pernah tahu dengan cara apa kematian akan menjemput kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kematian agar kita selalu siap setiap saat untuk menghadapinya. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, itulah kisah penciptaan malaikat Israil, sang malaikat pencabut nyawa. Semoga dari kisah singkat ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita semua di akhir hayat kita nanti, sehingga keselamatan dan kebahagiaan bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.